Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-qaili fi muhkami kitabihi. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu definisi dari takwa adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa jtinabun nawahi. Yang sekira-kira artinya menjunjung tinggi perintah Allah azza wa jalla yang maha tinggi, yang maha agung, wa jtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan dan tingkatkan after Ramadan, setelah Ramadan. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmat dan pelipat gandaan pahala ini akan segera berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Siam dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal dalam sabdanya, maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah 3 hari Al-Ayyam Al-Bid pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Dan ada beberapa puasa sunnah yang lain. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita melakukan sholat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shalla fa in abatnaha fi wajhihi al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shalla wa ayqadha wajhaha fa shalla fa in abatnaha fi wajhihi al-ma'a. Rawahul Abu Dawud. Yang artinya,
Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Segerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Mumpung kita masih muda, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Senyampang kita sehat, kita manfaatkan kesehatan kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung punya kesempatan, kita manfaatkan masa sempat kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah waktu untuk beramal dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Kesesalan di akhirat tiada guna dan manfaat. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Yang artinya, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dan dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Quran surah Al-Zumar ayat 56. Atau termasuk mereka yang ketika melihat ajal mengatakan, "Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Az-Zumar ayat 58. Dan juga atau kita termasuk mereka yang ketika diajab di neraka mereka mengatakan, Rabbana akhrizna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Quran surah Fatir ayat 37. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Yang artinya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari satu biji kurma? Bukankah Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai seorang perempuan pezina yang diampuni dosanya karena menawan seekor anjing yang sedang kehausan? Jangan pula sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat lalu kita melakukannya dengan dalih ini hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membukakan jalan menuju dosa besar. Dan dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekufuran. Seseorang melakukan dosa besar secara terus-menerus dikhawatirkan nantinya mati dalam keadaan suul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW berpesan, "Iyyakum wa muhaqaratiz dzunubi." Rawahu Tabrani. Artinya, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. After Ramadan, marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang dilakukan. Dan iman akan melemah seiring dengan semakin banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Rasulullah SAW bersabda,
Allahi adwamuha wa in qalla. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, jangan pernah bosan dan puas dengan ilmu agama yang kita telah pelajari. After Ramadan, kita lanjutkan bermajelis ilmu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yasma'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakunu murtahul jannah. Artinya, seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengarkan hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa asallimu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aliyyil 'azim wa a'lamu anna Allah amrakum bi amrin 'azim, amrakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Fa qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.